Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yansor, Ya, apa kabar? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita bertemukan di Dinas Persib dan kearsipan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan menggelitik di warga masyarakat sebenarnya untuk Buya Ansor yang cukup dikenal vokal di DPRD Kampar. Pertanyaan pertama adalah, Bang Ansor daftar apa bukan mendaftar? Maksudnya balihonya udah banyak bertaburan di seluruh pelosok Kampar. Indikasinya apa nih? Memang serius itu? Ya, Bismillah. Sebetulnya pertanyaan ini banyak kita dengar, banyak disampaikan kawan tentang keseriusan kita dalam maju. Insya Allah kita Bismillah maju untuk ikut konsultasi politik di Pilkada 2024 Kampar ini. Memang kita tahap ini masih fokus di calon bupatinya. Nah, kemudian nanti kita tengok perkembangan bagaimana hasil survei berikutnya. Ya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa P3 pecah. Bang Yuni itu kan punya potensi yang kuat untuk maju. Nah, Ya. Bang Ansor juga Ya. meramaikan seperti itu Ya. balihonya. Ya. Memang pecah ya gimana? Jadi bukan pecah. Bulan puasa kemarin itu di Ramadan kita ada acara buka puasa bersama. Di situ kami juga sudah menyampaikan secara terbuka ke seluruh personal dan infrastruktur partai. Saya sampaikan bahwa Yuyun dan Ansor itu sama seperti anak gadis yang dua beradik. Itu tergantung kepada siapa yang dipinang atau siapa yang meminang atau siapa yang diberikan rezeki oleh Allah untuk mendapatkan paket maju di pilkada yang akan datang. Iya. Jadi tidak ada istilah pecah di P3 ini. Tidak ada istilah pecah ya. Ketika DPP mempercayakan mandat itu kepada Yuyun, kita siap mendukung Yuyun. Oh, siap lah. Siap juga. Tapi juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya. Dan kita Kalau sebagai Ansor besar. dapat di Ya, apa? beliau pun juga seperti itu. Yun juga harus siap dukung Iya, Ansor ya. iya. Oke. Menarik. Apa landasannya maju ini, Bang? Jadi begini, saya kan sudah 15 tahun di DPRD Kampar. Memang selama 15 tahun itu banyak sudah yang kita lakukan. Jadi nampaknya untuk mengabdi ini, untuk membangun masyarakat ini ke arah yang lebih baik memang sangat terbatas. Karena DPRD itu kan hanya sebatas lembaga yang hanya mengawasi, tidak menjadi eksekutor. Ya. Maka kita coba juga karena ada peluang di 2024 ini untuk mengabdi di eksekutif. Bismillah saya maju. Mudah-mudahan pengabdian ini diizinkan oleh Allah SWT. Iya, baliho itu kan banyak banget Iya. itu, Bang. Itu kan tidak besar, tidak kecil biayanya itu Iya. per baliho. Ya, Nah, tentu ada kalkulasi dari seorang Ansor. ya. Gimana peluang itu berkata? Jadi kalau peluang kita lihat ya nama-nama yang beredar, menurut kita kapasitas, capability dan segala macamnya, Iya. rasa-rasanya tidak pula kita meremehkan orang, rasa-rasanya lebih rata-rata lah Iya. kemampuan ataupun kiprahnya di Kabupaten Kampar ini. Dan insya Allah kita yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Iya. Ketika nanti Buya Ansor ternyata direkomendasi oleh DPP, Ya, langkah selanjutnya kan tentu koalisi ya, dengan partai mana ya kira-kira ya. yang lebih Nah, ya, komunikasi yang sudah kita bangun PKB, kemudian PAN. Jadi insya Allah koalisi kita itu koalisi nasionalis agamis, PAN, PKB dan P3. oh gitu ya. Nah, itu insya Allah udah intens komunikasinya, termasuk dengan pasangan kita. Tapi Oke. pasangan ini belum bisa kita sampaikan. Oh, oke, rahasia lah ya. Agak dialis sedikit. Iya. Kita pending. Nah, yang itu tadi. Buya, Ah, ini Pemda Kampar lagi ricuh, Oke, lagi perang dingin. oke. Atau apa pembahasannya antara PJ Bupati Kampar Hambali dengan Dato Yusri Oke. soal SK. Ada yang bilang SK bodong. Ada SK itu kejanggalan menurut Hambali. Ya. Sebagai anggota dewan, apa dan seperti apa persoalan itu? Ya, jadi begini, kita sudah melakukan RDP dengan BKPSDM Kampar, juga bagian hukum. Jadi setelah kita telusuri, memang dilematis posisinya bahwa kalau kita bicara tentang regulasi, maka kita tentu mengacu kepada Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang mekanisme penunjukan calon PJ Sekda. Di pasal 8 itu disebutkan bahwa untuk bupati atau PJ bupati ketika mau mengusulkan nama PJ Sekda itu dalam pasal itu hanya disebutkan untuk satu nama. Satu nama. Nah, kemarin kita tidak tahu kenapa dan apa penyebab PJ Bupati Kampar awalnya mengusulkan 3 nama. 3.
Setelah ditanya, beliau mengatakan orang BKPSDM menyampaikan bahwa itu adalah petunjuk dari provinsi. Iya. Nah, karena itu petunjuk provinsi maka diusulkan 3 nama. Kemudian karena tidak ada respon dari PJ Gubernur beberapa hari, kan itu kan 5 hari itu. Sebetulnya kalau 5 hari tidak ada respon dari Gubernur, itu PJ Bupati bisa saja untuk menunjuk langsung. Oh, Nah, gitu. itu dalam regulasi itu. Nah, kemudian karena entah bagaimana akhirnya rubah dari 3 nama menjadi 1 nama. Satu nama itu diusulkan Ahmad Yuzar. Iya. Ketika tiga nama masuk Pak Yusri gitu kan. Nah, yang anehnya ketika sudah 1 nama diajukan, tiba-tiba Gubernur mengeluarkan SK. Sebetulnya Gubernur juga kurang tepat karena yang Gubernur itu sifatnya rekomendasi, Iya. menyetujui atau tidak menyetujui, bukan dalam bentuk SK. Iya. SK itu tetap Bupati yang membuat. Nah, ditambah lagi dengan SK itu tanggalnya keliru. Artinya tanggal 16 Februari itu PJ Gubernur kan belum sebagai PJ, Iya. aja sebagai Sekda. Sekdapol. Nah, akhirnya walaupun ada surat klarifikasi, tapi setelah kami lihat pula surat klarifikasi itu ternyata konsiderannya pun juga berubah. Tidak cocok. Kenapa? Karena konsideran dari SK itu dia mengacu pada surat yang pertama. Nah, sementara kita sudah mengikuti surat yang kedua gitu. Iya. Nah, jadi sebetulnya kita tidak mau dalam polemik. Makanya kita kemarin waktu hearing itu kita minta kepada saudara PJ Bupati untuk melantik PJ Sekda itu sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Siapa itu? Ya, kalau kita tengok runut perjalanannya tentu Ahmad Yuzar. Ahmad Yuzar, Yang diusulkan dia 1 nama, kemudian dan itu tidak berubah. Oke. Harapannya terhadap Hirpiko ini kan kita menghadapi pilkada nih banyak soal persoalan besar. Harapan yang paling besar itu adalah pertama, kita di Kampar ini kan harus kompak. Jangan saling menjatuhkan, saling menfitnah dan segala macam. Kalaupun misalnya yang dilantik itu misalnya Ahmad Yuzar, tentu kita berharap kepada Datuk Yusri untuk berlapang dada, untuk menerima dengan ikhlas bersama kita membangun negeri. Dan menurut saya mungkin lebih lebih akan leluasa Datuk Yusri dengan tidak jabatan sekdanya dia bersosialisasi karena dia sudah mendeklarasikan diri untuk maju ketimbang dia maju masih memakai label sekdanya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta juga ke pemerintah pusat itu, udahlah karena ini waktu sudah tidak lama lagi, tolong jangan diganti lagi PJ kita ini kan. PJ Bupati. Nah, PJ Bupati ini. Karena udah 3 kali kita diganti-ganti kan. Oke. Nanti akan merusak stabilitas daerah. Oke, siap. Makasih Bu ya. Sip. Siap.